Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafki Safril Fajri. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ide bisnis yang saya miliki. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya ingin menjelaskan latar belakang dan alasan kenapa saya memilih marketplace sebagai ide bisnis. Kemajuan teknologi internet dan kebutuhan konsumen yang berubah dalam era digital, orang semakin mencari cara yang lebih nyaman dan efisien untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan memanfaatkan internet dan teknologi yang terus berkembang, marketplace memiliki potensi besar di masa ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya ingin memperkenalkan sebuah usaha penawar jasa dengan peran sebagai pihak ketiga dalam bentuk platform yang akan meningkatkan komunitas ekspor di Indonesia, di mana para produsen dan penjual di Indonesia dapat menjual produk dalam negeri ke mancanegara. Berikutnya adalah analisis pasar. Yang pertama adalah target pasar. Target pasar dalam bisnis plan saya saat ini adalah ditujukan kepada para produsen, distributor, dan para penjual atau pedagang baik kecil ataupun menengah untuk mengakses pasar global dengan biaya yang relatif rendah, dan para pembeli dari semua kalangan. Yang kedua adalah tren pasar, di mana Indonesian Official Market berpotensi besar sebagai peluang bisnis, karena di era digital ini masyarakat cenderung lebih tertarik dengan hal yang serba instan dan relatif mudah, terutama dalam hal perdagangan. Yang ketiga adalah pemasaran. Perusahaan kami merencanakan pemasaran digital dengan melakukan video branding perusahaan dan aktif di media sosial. Berikutnya adalah layanan yang bisnis kami tawarkan, seperti yang pertama adalah kemudahan berbelanja. Marketplace menyediakan layanan berbelanja secara online yang memudahkan konsumen untuk memilih dan membeli produk. Yang kedua adalah pilihan produk yang beragam. Marketplace memiliki banyak penjual dan katalog produk yang beragam, sehingga konsumen dapat bebas memilih produk yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah transaksi aman dan terpercaya. Marketplace memfasilitasi transaksi secara online yang aman dan terjamin. Yang keempat adalah penjual dan pembeli yang terjamin. Yang kelima adalah kemudahan membuka toko. Marketplace memudahkan para penjual untuk membuka toko online tanpa harus memulai dari awal. Penjual dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Marketplace untuk mempromosikan dan menjual produk mereka. Yang keenam adalah biaya yang relatif murah. Marketplace memberikan kesempatan bagi penjual kecil dan menengah untuk menjual produk mereka secara global dengan biaya yang relatif rendah. Yang terakhir adalah berbagai fitur yang menarik. Marketplace menyediakan fitur menarik seperti layanan pelanggan, promosi, dan diskon. Berikutnya adalah strategi bisnis yang akan perusahaan kami lakukan. Yang pertama adalah rencana produksi yang akan perusahaan kami lakukan. Satu adalah analisis kebutuhan dan tujuan. Kedua, penentuan fitur marketplace. Ketiga, rancangan UI dan UX. Keempat, pemilihan platform. Kelima, pengembangan marketplace. Keenam, pengujian. Ketujuh, peluncuran. Dan terakhir adalah pemelihara dan peningkatan. Selanjutnya adalah rencana pemasaran yang akan perusahaan kami lakukan adalah kami akan mempromosikan berbagai macam strategi seperti memasang iklan di media massa atau media sosial, melalui berbagai macam event atau melalui email marketing, kerjasama dengan para influencer, dan afiliasi. Nah, ini adalah analisis SWOT yang perusahaan kami tanamkan. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Perusahaan kami dapat mencapai pasar yang lebih luas dan pelanggan dapat memperoleh produk atau jasa dengan lebih mudah. Dapat mempermudah dalam melakukan transaksi dan memungkinkan produsen atau penjual untuk mengurangi biaya pemasaran dan biaya operasional serta meningkatkan penjualan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Perusahaan kami dapat memerlukan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur dan teknologi yang kuat. Kemungkinan terjadinya kelemahan pada keamanan dan privasi data pelanggan, dan juga keberhasilan marketplace tergantung pada kemampuan mereka untuk mempertahankan pelanggan dan produsen, dikarenakan kami hanyalah pihak ketiga. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Pertumbuhan pasar e-commerce yang terus meningkat menjadi peluang bagi marketplace untuk terus berkembang. Marketplace juga dapat dimanfaatkan teknologi baru seperti AI dan IoT untuk meningkatkan pengalaman berbelanja, dapat memperluas kehadiran global dan memasuki pasar internasional. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Persaingan yang ketat di pasar e-commerce, ancaman keamanan cyber atau hacking dan cybercrime, perubahan tren yang dapat mengurangi minat. Untuk rekomendasi strategi bisnis, perusahaan kami memiliki beberapa rekomendasi seperti memiliki daya tarik dan kelebihan tersendiri, mengumpulkan data dan bahan informasi yang dibutuhkan, menentukan target pemasaran yang jelas, menawarkan layanan yang lebih inovatif dan fleksibel, meningkatkan fitur-fitur yang lebih efisien dan efektif, melakukan strategi bisnis yang baik, mempunyai keamanan dan privasi yang tinggi. Kesimpulannya adalah bahwa Indonesian Official Market merupakan perusahaan marketplace yang menjadi pihak ketiga atau perantara penjual dan pembeli dalam bentuk platform sosial media. Indonesian Official Market juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis untuk mengakses pasar dengan biaya yang relatif mudah. Indonesian Official Market juga lebih berfokus kepada para produsen dan penjual, khususnya dalam negeri, agar lebih bisa mengekspor produk-produk dalam negeri untuk dijual di kancah internasional. Dalam era digital ini, masyarakat lebih tertarik dengan hal-hal instan dan mudah. Hal ini dapat membantu para pelaku bisnis untuk meningkatkan produk mereka di pasar global dan meningkatkan penjualan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.